Норма быстрая, смотри, это наш самолет, он самолет. На трассу, это где маленький мост. Memasuki hari keempat perang antara Rusia dengan Ukraina, ibu kota Ukraina, Kiev, berada di bawah tembakan rudal pada hari keempat invasi Rusia. Meski begitu, kota itu masih berada di tangan pemerintah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Zelensky mengatakan Ukraina telah memerangi pasukan Rusia di Kiev, serta Odessa di selatan dan Kharkiv di timur laut. Para penjajah ingin memblokir pusat negara kita, kata Zelensky. Kami menggagalkan rencana mereka, imbuhnya seperti dikutip dari BBC, Minggu, tanggal 27 Februari tahun 2022. Zelensky mengatakan pasukan Ukraina berhasil memukul mundur pasukan Rusia yang bergerak maju di Kiev. Saksi mata Reuters di Kiev melaporkan sesekali ledakan dan tembakan di kota itu pada Sabtu malam, tetapi tidak jelas dari mana asalnya. Ibu kota Ukraina dan kota-kota lain telah dihantam oleh artileri dan rudal jelajah Rusia. Seorang pejabat pertahanan AS mengatakan pasukan Ukraina melakukan perlawanan yang sangat gigih terhadap kemajuan Rusia di 3 wilayah, membuat ratusan ribu warga Ukraina melarikan diri ke barat dan menyumbat jalan raya utara serta jalur kereta api. Sementara itu Kremlin mengatakan pasukannya maju lagi ke segala arah setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan jeda pada hari Jumat. Saat pertempuran berlanjut, Amerika Serikat dan sekutunya mengatakan mereka telah memberlakukan babak baru sanksi sebagai respons atas invasi Presiden Vladimir Putin ke Ukraina, termasuk pencoretan sejumlah bank Rusia dari sistem pembayaran SWIFT. Langkah ini merupakan pukulan bagi perdagangan Rusia dan mempersulit perusahaan Rusia untuk melakukan bisnis. SWIFT, atau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, adalah jaringan pesan aman yang memfasilitasi pembayaran lintas batas yang cepat, menjadikannya mekanisme penting untuk perdagangan internasional. Sanksi, yang disepakati dengan AS, Prancis, Kanada, Italia, Inggris Raya dan Komisi Eropa, juga termasuk membatasi kemampuan Bank Sentral Rusia untuk mendukung rubel, mata uang negara itu. Ini menandai eskalasi respons sanksi ekonomi Barat. Putin meluncurkan apa yang disebutnya operasi militer khusus sebelum Fajar pada hari Kamis. Mengabaikan peringatan Barat dan mengatakan, neo-Nazi, yang berkuasa di Ukraina mengancam keamanan Rusia. Serangan Rusia ini adalah yang terbesar di negara Eropa sejak Perang Dunia II. Dan mengancam untuk mengubah tatanan pasca Perang Dingin di benua itu. Invasi Rusia ke Ukraina sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 198 warga Ukraina dan PBB mengatakan lebih dari 120.000 telah meninggalkan negara itu dalam 48 jam terakhir. Sementara itu, pemerintah Jerman pada Sabtu, tanggal 26 Februari tahun 2022, secara dramatis meningkatkan dukungannya untuk pertempuran Ukraina melawan Rusia. Jerman menyetujui pengiriman senjata untuk Kiev dalam kebijakan putar balik dan setuju untuk membatasi akses Moskow ke sistem antar bank SWIFT. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dia mempunyai dua opsi setelah Rusia melancarkan serangan ke Ukraina, yaitu mulai Perang Dunia Ketiga atau pukul Rusia dengan sanksi ekonomi. Dalam sebuah wawancara yang dirilis pada hari Sabtu, Biden bersikeras bahwa Moskow akan membayar harga yang serius untuk operasi militernya. 2 hari sebelumnya, Biden memberlakukan sanksi pada beberapa bank Rusia, beberapa individu, dan impor teknologi Rusia. Pada hari Jumat, Gedung Putih mengumumkan akan menindaklanjutinya dengan putaran sanksi lain yang menargetkan Presiden Rusia Vladimir Putin, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, dan anggota dari Dewan Keamanan Rusia. Biden sejauh ini bersikeras bahwa AS tidak akan campur tangan secara militer dalam konflik antara Rusia dan Ukraina. Meski begitu, ia telah meningkatkan bantuan militer ke Ukraina dan mengirim ribuan tentara AS ke negara-negara NATO di Eropa Timur. Segera sebelum pecahnya aksi militer, Putin memperingatkan bahwa negara lain manapun yang ikut campur dalam invasi di Ukraina akan menghadapi konsekuensi yang lebih besar daripada yang pernah dihadapi dalam sejarah. Namun, beberapa anggota Kongres AS menuntut agar Biden melangkah lebih jauh dari hanya sekedar menjatuhkan sanksi. Menyusul permintaan dari beberapa politisi Ukraina, Legislator Republik Adam Kinzinger telah meminta Biden untuk menegakkan zona larangan terbang di atas Ukraina. Namun para kritikus telah memperingatkan langkah seperti itu sama saja dengan deklarasi perang terhadap Rusia.
Para pemimpin politik Ukraina dan warga biasa sama-sama mengangkat senjata untuk mempertahankan tanah air mereka dari invasi Rusia minggu ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Kamis mengatakan, hanya beberapa jam setelah pasukan Rusia melintasi perbatasan ke Ukraina, bahwa pemerintah akan membagikan senjata kepada siapapun yang mau mengangkat senjata. Pria berusia antara 18 dan 60 tahun telah dilarang meninggalkan Ukraina karena darurat militer diumumkan di negara itu. Menurut BBC, pada hari Jumat, para pejabat Ukraina telah membagikan 18.000 senjata. Mantan juara tinju kelas berat yang juga wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengatakan bahwa dia akan bertahan dan bertarung. Saudaranya dan sesama juara tinju kelas berat, Vladimir Klitschko, terdaftar di tentara cadangan Ukraina saat negara bersiap untuk invasi Rusia. Kementerian Pertahanan Ukraina bahkan mendesak warga untuk membuat senjata buatan sendiri seperti bom Molotov saat pasukan Rusia mendekati Kiev. Sedangkan mantan Miss Ukraina Anastasia Lena memposting foto dirinya bersenjata kepada 65.000 pengikutnya di Instagram minggu ini. Rusia mengklaim hanya menyerang sasaran militer, tetapi warga sipil telah terbunuh dan sebuah gedung apartemen di Kiev karena terkena rudal, menurut Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Otoritas kesehatan mengatakan pada hari Sabtu bahwa 198 orang, termasuk 3 anak-anak, telah tewas dalam pertempuran itu. Selain itu, setidaknya 1.115 orang, termasuk 33 anak-anak yang terluka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dilaporkan menolak tawaran dari Amerika Serikat untuk mengevakuasinya di Kiev, dengan mengatakan dia tidak akan meninggalkan negaranya. Di sisi lain, sebuah kapal kargo milik sebuah perusahaan Jepang terkena rudal di lepas pantai Ukraina di Laut Hitam pada hari Jumat, melukai 1 awak, ketika pertempuran sengit pecah setelah Rusia menginvasi ke bekas tetangga Sovietnya. Hal itu diungkapkan oleh perusahaan transportasi laut di Jepang Barat. Kapal kargo yang terdaftar di Panama, Namura Queen, rusak dan 1 dari 20 awak asal Filipina mengalami cedera yang tidak mengancam jiwa di bahunya. Pihak berwenang Ukraina mengatakan rudal itu ditembakkan oleh pasukan Rusia, menyusul invasi militer mereka ke Ukraina pada awal pekan ini. Insiden itu terjadi di dekat sebuah pelabuhan di wilayah Odessa, Ukraina Selatan. Di perairan yang telah diperingatkan untuk dihindari oleh kapal-kapal yang berlayar, kapal kargo Queen Namura tidak mengetahui peringatan awal dan terkena rudal saat mencoba bergerak keluar area. Dampak agresi militer Rusia ke Ukraina terhadap salah satu kapalnya telah membuat staf perusahaan Jepang mencari informasi. Seorang pejabat perusahaan grup yang terkait dengan perusahaan yang berbicara kepada wartawan mengatakan, mereka lega mendengar bahwa nyawa semua awak tidak dalam bahaya.